Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ria Nurjana dengan NIM D1D021028. Saya dari Prodi Kehutanan, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Di sini saya akan membuat video mengenai tata cara sholat. Sebelum kita bahas mengenai tata cara sholat, mari kita mengetahui apa itu sholat. Sholat merupakan salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada hambanya. Hukum sholat ada yang wajib, ada pula yang sunnah. Sholat yang wajib seperti sholat 5 waktu, sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib, dan isya. Sholat sangat dianjurkan untuk dikerjakan secara berjamaah dibandingkan sholat secara munfarid. Sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dari sholat munfarid. Sholat berjamaah terdiri dari imam dan makmum. Dalam buku sholat, Hikmah Falsafah Urgensia, karya Abdul Aziz Salim Basyaril, pengertian sholat adalah suatu ibadah yang meliputi peragaan tubuh yang khusus dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sholat merupakan ibadah yang mencakup berbagai ibadah di dalamnya, seperti zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tilawah kitabullah, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, sujud, takbir, serta bertasbih. Ada pula hal-hal yang membatalkan sholat, seperti dalam keadaan hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil seperti melakukan hal yang membatalkan wudhu, dan hadas besar misalnya haid, nifas, maupun dalam keadaan junub. Kedua, sebagian aurat terbuka saat sholat. Yang ketiga, mengonsumsi makanan dan minuman saat sholat. Yang keempat, terdapat najis pada badan maupun pakaian. Yang kelima, bergerak hingga lebih dari 3 kali berturut-turut. Yang keenam, melakukan gerakan yang besar seperti melompat dan memukul. 7. Mendahului maupun terlambat mengikuti gerakan sholat imam sampai 2 rukun. Contohnya, ketika imam masih dalam keadaan sujud, makmum sudah bangun dari sujud. Kedelapan, memiliki niat membatalkan sholat dengan kondisi tertentu. Yang ke-9, mengurangi rukun sholat. Yang ke-10, tertawa dengan keras, berdahak, batuk tanpa disengaja. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai rukun-rukun sholat. Rukun sholat yang pertama yaitu takbiratul ihram. Posisi takbiratul ihram dimulai dengan berdiri menghadap kiblat sambil mengucapkan takbir. Namun, dalam kondisi tertentu diperbolehkan untuk sholat sambil duduk, bahkan berbaring. Yang kedua, berdiri dalam sholat fardu. Rukun sholat yang kedua ini dilakukan yang mampu sesuai dengan pendapat dari Syekh Wabah. Pendapat ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yaitu ketika menderita wabah sir, aku bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai sholat, dan beliau bersabda, sholatlah sambil berdiri, jika tidak mampu maka sholatlah sambil duduk, jika tidak mampu juga maka sholatlah sambil berbaring miring. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW pernah berkata, jika tidak mampu maka berbaringlah terlentang. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Yang ketiga, membaca surat dalam Al-Quran. Membaca surat-surat Al-Quran dalam 2 rakaat pertama disepakati para ulama bahwa hukumnya wajib. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sholat tidak sah kecuali dengan membaca ayat Al-Quran. Yang keempat adalah ruku. Secara etimologi, ruku artinya membungkukkan kepala dan punggung bersamaan dengan tangan memegang lutut. Yang kelima yaitu iftidal. Rukun sholat selanjutnya adalah bangun dari ruku dan berdiri tegak yang disebut dengan iftidal. Gerakan iftidal dilakukan dengan tumakninah. Yang keenam, 2 kali sujud. Selanjutnya adalah sujud. Secara etimologi singkat, sujud bisa diartikan sebagai meletakkan sebagian dahi yang terbuka ke tanah atau tempat sholat. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Hibbah dalam Misyaliyahnya, Rasulullah SAW bersabda, jika engkau sujud maka letakkanlah dahimu dan jangan terburu-buru. Rukun salat yang ketujuh yaitu duduk di antara 2 sujud. Posisi duduk di antara 2 sujud dilakukan dengan duduk
iftirash. Duduk iftirash adalah duduk di atas kaki kiri yang terlipat dan menegakkan kaki kanan dengan jari-jari dalam menekan tanah agar tetap menghadap kiblat. Yang kedelapan adalah duduk terakhir selama tasyahud. Menurut Syekh dan Habibah, duduk terakhir dalam sholat membaca tasyahud akhir, sholawat atas Nabi Muhammad SAW, kemudian duduk diam selama bacaan Allahumma sholli ala Muhammad, termasuk dalam rukun sholat. Namun, pendapat Malikiyah berbeda. Yang masuk dalam rukun adalah lamanya duduk untuk salam. Sementara itu, menurut Hanifah, tasyahud awal sama hukumnya seperti tasyahud akhir, yaitu wajib. 9. Mengucapkan salam. Menurut mazhab Malikiyah dan Syafi'iyah, hukumnya fardu untuk mengucapkan salam yang pertama sebagai tanda keluar dari sholat ketika posisi duduk. Sementara itu, menurut Hamzah Hunabiyah, ketika salam hukumnya fardu kecuali dalam sholat jenazah, sholat sunnah, sujud syukur, dan sujud tilawah. 10. Tumakninah. Tumakninah artinya diam sebentar, tidak terburu-buru. Jumhur dan mayoritas ulama berpendapat tumakninah termasuk rukun atau syarat rukun yang dilakukan saat ruku iftidal, sujud dan duduk di antara dua sujud. Yang terakhir adalah tata tertib dalam sholat. Rukun yang terakhir adalah tertib. Tertib artinya melakukan sholat atau semua rakaat sholat dengan beraturan. Mayoritas ulama mengatakan tertib dalam sholat hukumnya rukun, wajib dalam hal bacaan dan sesuatu yang terulang dalam satu rakaat. Demikianlah rukun dalam sholat. Mari kita melakukan tata cara sholat. Usalli fardu subahi arba'a raka'ataini mustaqbala liqiblati ada'an fardu lillahi ta'ala. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadal baladil amin. Laqad khalaqna fi aqsanil taqwim thumma razaqnahu asfala safilin. Illa alladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yuhasibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allah. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamida. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahumma hadini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika sharra ma qadait wa innaka taqdi wa la yuqda alayk wa innahu la ya'dhiru man walayt wa la ya'idhu man adait. Tabarakta Rabbana wa ta'alait. Walakal hamdu ala ma qadait.
وأستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وآتني واعف عني. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekianlah mengenai tata cara sholat dan penjelasan mengenai sholat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.